Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Markus 4 ayat 26 sampai 29 dengan judul perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Demikianlah sabda Tuhan. Ini juga menunjukkan bukti ya, bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Tuhan. Ya. Orang petani hanya menaburkan benih, lalu tidur. Besoknya sudah tumbuh tunas. Ya, tunas itu sebetulnya yang menumbuhkan ya Tuhan ya. Petani itu hanya menyiapkan lahan, menabur benih, menyiapkan pupuk, menyirami, sudah itu tinggal tidur. Lalu tumbuh sendiri. Demikian juga badan kita, tubuh kita ini. Kita manusia itu hanya berusaha memberi makanan, ya, nutrisi. Udah itu tidur, udah itu tumbuh. Jadi besar, manusia jadi besar. Siapa yang menumbuhkan? Yaitu alam, ciptaan Tuhan. Tuhan, kekuatan Tuhan yang menumbuhkan ya. Disitulah bedanya antara benda mati dan benda hidup. Benda hidup yang menumbuhkan Tuhan. Meskipun semuanya adalah ciptaan Tuhan ya. Jadi semuanya itu ada tahap-tahap. Mulai dari benih, butir-butir, lalu makin besar, mula-mula tangkai, kemudian keluar bulir. Kemudian butir-butir itu penuh isinya di dalam bulir itu. Lalu jika sudah cukup masak, maka akan dituai. Demikian juga manusia. Jiwa kita ini diciptakan, roh kita diciptakan Tuhan, dan itu tidak bisa hilang. Ada permulaan tapi tidak ada akhir. Artinya roh diciptakan, roh manusia diciptakan, lalu tumbuh dalam tubuh fisik ini. Ketika sudah rasa cukup, roh yang ada di tubuh kita diambil, dan kita mati. Nah, roh kita kemana? Kita ketemu Tuhan, Sang Pencipta. Lalu dihakimi oleh Tuhan Yesus. Ya, semoga kita lulus dalam penghakiman Tuhan Yesus. Kita bersama Tuhan Yesus, kita akan lulus. Dengan syarat kita memikul salib kita, menyangkal diri, menyangkal kepentingan diri sendiri, dan mengikuti Yesus, supaya kita juga bisa hidup di rumahnya Tuhan Yesus, di kerajaannya Tuhan Yesus. Jika waktu kita sudah tiba, ketika kita sudah cukup masak untuk dituai, semoga kita bisa selalu setia sampai akhir, mengikuti Yesus, memikul salibnya, dan berjalan di jalan salibnya. Amin. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon di subscribe. Bagi yang ingin memberikan inspirasi tambahan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.